Kami datang ya Tuhan untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Segala pujian Tuhan bersyukur pagi ini. Kebesaran
hadapan tapamu. Engkau yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Engkau yang tutup bungkus kami di dalam darah-Mu Tuhan. Hanya penyembahan kami ini yang dapat kami persembahkan Bapa. Seluruh tubuh, jiwa dan roh kami, biar setiap penyembahan kami benar adanya di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri saudara. Kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan kasih yang begitu besar buat setiap kita. Ku naikkan syukurku. Percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Dia tidak akan membiarkan kami cobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicoba, Dia akan memberikan kepada jalan sehingga kamu dapat. Amin. Puji nama Tuhan.
Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak menerima segala firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati keluarganya Tuhan yang ingin beritakan firman-Mu pada pagi hari ini. Bila kiranya bibir mulutnya Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dan mengingatkan kami untuk selalu berpegang teguh pada ajaran firman-Mu Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami tahu dunia ini melepaskan kami dari Engkau, tapi kiranya Tuhan lewat firman-Mu bisa menyatukan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau siap untuk mau mendengarkan dan melakukan segala firman-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini saya dapat kembali bersama-sama diberkati dengan tubuh yang sehat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-8. Dari tempat Bapak Ibu duduk, saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan menyatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perikop pada pasal 6 judulnya adalah kejahatan manusia. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ya, dan bertambah-tambah pula kejahatan manusia itu. Pada ayat 5 kita mendapati ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bertambah-tambah kejahatan pada waktu itu, sampai pada ayatnya yang ke-6 kita dapati. Dan mungkin ini satu-satunya, ya, satu pernyataan dalam Alkitab bahwa Allah menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Karena apa? Begitu jahatnya manusia, dan hatinya hanya cenderung untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan dosa, membuat sampai-sampai Tuhan menyesal menjadikan manusia di bumi. Dan pada bagian lain di firman Tuhan Alkitab bahwa pada zaman akhir ini pun, ya, kejahatan manusia itu lebih lagi, ya, luar biasa. Jika pada zaman Nuh, jika pada zaman Lot, manusia itu melakukan kejahatan dan dosa yang membuat hati Allah menyesal, firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan lebih-lebih lagi manusia yang hidup di akhir zaman. Mereka kawin-kawinkan, bahkan mereka melakukan perkawinan sejenis. Dan pada zaman ini ada banyak negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis dan berbagai macam kejahatan dan dosa yang begitu menyakiti
Kejadian pasal 6 ini yang kita baca pada depannya, bagaimana di tengah-tengah situasi kondisi orang-orang cenderung hatinya melakukan kejahatan dan perbuatan mereka hanya menghasilkan dosa. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sedemikian, yang membuat sampai hati Tuhan menyesal menjadikan manusia di bumi, karena kejahatan yang semakin bertambah-tambah, ada satu pribadi yang mendapat kasih karunia. Dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia dari bahasa aslinya adalah ken, sedangkan Yunani itu karis. Kasih karunia itu merupakan pemberian, ya, hadiah, kemurahan hati yang datangnya dari atas, dari pihak Tuhan, maksud saya, diberikan kepada manusia. Walaupun manusia itu sesungguhnya tidak layak sama sekali untuk menerima pemberian hadiah, yaitu berupa kasih Tuhan, tetapi itu adalah hak Allah. Kalau kita baca dalam Keluaran 33 ayat 19b, itu pemberian Tuhan yang tidak ada seorang pun dapat mengganggu gugat. Ketika Tuhan ingin memberikannya, tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengubahnya. Kita lihat dalam Keluaran 33 ayatnya yang ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi kasih karunia atau karis itu adalah pemberian yang berasal dari kemurahan hati Allah, datangnya dari pihak Allah kepada manusia. Kalau ditimbang segi layak atau tidak layaknya, manusia sama sekali tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah. Tetapi itulah pribadi Allah. Dalam kondisi kita yang tidak layak, ya, dalam kondisi keberadaan kita manusia yang berdosa, Dia menyatakan kemurahan hatinya melalui kasih karunia atau anugerahnya. Dan itulah adalah haknya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu gugat. Bila Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada seseorang, bila Allah memberikan anugerahnya secara khusus kepada orang, dikatakan pada ayat yang kita baca tadi yang kita baca, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa aku akan memberikannya. Berarti itu hak prerogatif Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu gugatnya. Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa dalam kondisi yang sedemikian, ya, Allah menyesal menciptakan manusia di muka bumi karena kejahatan dan dosa yang sebegitu menyakitkan hati Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia, Nuh menerima karis daripada Tuhan. Kita baca pada ayatnya yang ke-9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman, tadi di awal saya katakan, zaman yang lebih jahat daripada zaman Nuh atau zaman Lut, ya. Begitu jahatnya ya keadaan di hari-hari ini, dan begitu menjijikkan, ya,
keadaan manusia dengan segala perbuatan dosa mereka di hadapan Tuhan. Tapi kita mau belajar daripada kehidupanmu ini, ya, sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan dan kita memperoleh kasih karunia. Mungkin saudara, Bapak, Ibu berkata, bukankah kita semua manusia berdosa yang sudah memperoleh kasih karunia? Ya, benar. Saudara dan saya dan saudara diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita, tapi oleh karena kasih karunia. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri. Ya, dicatat dalam Efesus. Kasih karunia itu dinyatakan bagaimana Dia menyelamatkan kita. Itu di sisi lain. Tapi saya mau bicara tentang bagaimana di hari-hari ini, di tengah-tengah kondisi yang begitu mengerikan, kejahatan merajalela, dosa-dosa naik sedemikian di hadapan Tuhan, kita hidup ada di tengah-tengahnya. Dan rahasianya untuk kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, Nuh adalah seorang yang benar. Ini yang pertama, hidup di dalam kebenaran. Saudara dan saya dulu adalah orang yang tidak benar, sudah dibenarkan oleh darah Yesus, tetapi tidak berhenti dan tidak puas diri sampai pada kata bahwa saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita ini masih sedang dalam perjalanan menuju pada gereja yang sempurna, disempurnakan seperti Yesus. Ada banyak sekali tantangan ya di hadapan Bapak, Ibu, Saudara dan saya di tengah-tengah dimana kita hidup di dunia yang sedemikian jahatnya. Ada banyak godaan-godaan yang begitu menggoda kita, sehingga jangan heran kalau kita mendengar bahkan seorang pendeta besar pun hidupnya tidak benar, jatuh di dalam dosa. Memang kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, tapi kita masih dalam proses perjalanan. Oleh sebabnya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berjalan dari satu kebenaran kepada kebenaran, itu yang Tuhan kehendaki. Seorang yang benar itu bagaimana? Dalam Ulangan 6 ayat 25, mari kita lihat. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena ia adalah seorang yang benar. Yang pasti pertama adalah kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan dirinya sendiri. Yesaya mencatat kebenaran manusia itu seperti kain lara. Apa itu kain lara? Kain yang mudah koyak. Kebenaran manusia itu gampang rusak. Kebenaran manusia itu tidak menjamin. Hanya darah Yesuslah yang dapat membenarkan saudara dan saya. Kemudian apalagi dalam Ulangan 6 ayat 25, kita akan membacanya bersama-sama. Mulai ayatnya yang ke-24 dan 25. Ulangan pasal 6, 1, 2, 3. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara dan saya memperoleh kasih karunia dibedakan daripada yang lainnya jikalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, kebenaran itu datang oleh kasih karunia Allah melalui darahnya. Dia sudah membenarkan saya dan saudara. Respon kita selanjutnya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, supaya kita menjadi orang-orang yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, adalah
terdapat pada Ulangan 6 ayat 24 sampai 25 ini. Marilah kita melakukan segala firman Tuhan itu dengan setia di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kemudian ayat 24 juga, senantiasa biarlah kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dalam kitab Amsal dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, selalu senantiasa mau melakukan kehendak Tuhan. Ini tidak bisa dipisahkan. Hidup takut akan Tuhan berarti dengan setia melakukan segenap perintah di hadapan Tuhan. Saudara tidak mempunyai hak untuk memilih-milih, ini yang saya lakukan, ini saya tidak mau. Ya secara logika mungkin saudara berpikir, apa untungnya buat saya? Mungkin bisa menjadi suatu kerugian. Tetapi kalau saudara dan saya di tengah-tengah situasi yang sedemikian jahat, ya, memang dunia ini akan menuju kepada kebinasaannya, saudara mendapat kasih karunia seperti Nuh pada zamannya hidup. Mari, ya, mari hiduplah dengan benar. Memang saudara dapat berkata, berargumentasi, saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi jangan berpuas diri dengan demikian. Karena sekali lagi ada banyak tantangan, ada banyak ancaman, ada banyak godaan yang membuat kita bisa tidak melakukan kebenaran. Saudara mungkin tergoda dengan segala kenikmatan dunia ini. Pada firman Tuhan katakan jangan lakukan itu. Tetapi saudara tergoda, maka saudara tidak melakukan apa itu perintah Tuhan. Dengan kata lain, saudara tidak hidup dengan benar karena melenceng akibat godaan, akibat hal-hal yang nikmat dari dunia ini. Tapi kalau saudara dan saya ingin menikmati kasih karunia Tuhan, maka hiduplah takut akan Tuhan. Lakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Seperti yang diperintahkannya kepada kita itu berarti yang tadi saya katakan, saudara tidak bisa memilih, saya oke dah ngelakuin ini, tapi nanti dulu saya pikirkan dulu. Tidak bisa. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan itu, ya A, B, B. Lakukan itu dengan setia. Nikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup. Salah satu contohnya ini masih terdapat pada ayat 24. Salah satu contoh kasih karunia Tuhan memang yang terutama adalah keselamatan. Dikatakan supaya senantiasa baik keadaan kita. Keadaan kita itu luas Bapak Ibu pengertiannya. Kesehatan tubuhmu, juga banyak hal lainnya. Bapakmu, ibu mau lihat, saudara melihat baik keadaan kita, mas baca dan Keluaran. Itu karena dengan setia melakukan segenap perintah Tuhan. Itulah yang membuat Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Tapi Ibu jangan cemburu, ya. Jika Bapak Ibu perhatikan mengapa orang itu hidupnya sedemikian baik keadaannya. Lebih baik kita memeriksa diri kita. Mengapa keluarganya semakin diberkati? Mengapa senantiasa bla 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 bla. Boleh Bapak Ibu Saudara membandingkan, tapi jangan sampai menyalahkan Tuhan. Tuhan beri kasih, tapi lebih baik kita koreksi diri. Apakah kita sudah hidup memperkenankan hati Tuhan seperti Nuh, hidup benar? Apakah kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan sehingga baik keadaan kita? Apakah kita dengan segenap hati kita, dengan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita? Tanya kepada diri kita masing-masing. Yang kedua adalah mengapa Nuh mendapat
sudah menjawab lewat ayatnya yang ke-9. Nuh mendapatkan kasih karunia karena dia hidup tidak bercelah di angkatan zamannya, di mana pada waktu itu orang-orang hidup hanya berbuat kejahatan dan kecenderungan hatinya hanya berbuatkan dosa semata-mata. Walaupun Nuh hidup di zaman di mana kejahatan cenderung sedemikian luar biasa, manusia hatinya hanya ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kita dapati Nuh tetap hidup tidak berjelah di antara orang-orang sejamannya. Sekarang kita kembalikan pada hidup kita di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, walaupun sekitar kita sedemikian jahatnya, begitu banyak berterbaran kenajisan, dosa-dosa, orang-orang tidak lagi takut akan Tuhan, hidup dalam ketercelaan. Tapi kita mau belajar, meskipun demikian keadaannya, Nuh tetap hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ketika orang-orang sejamannya hidup dalam kejahatan, menyimpang dari kehendak Tuhan, Nuh berani tampil beda. Mungkin saya bisa katakan melawan arus. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Mungkin Bapak Ibu katakan, sok suci lu, sok kudus lu, apa-apa lah, ini kan dosa-dosa kecil, dosa-dosa putih. Tidak ada kompromi kalau saudara ingin menikmati kasih karunia Tuhan. Tidak ada kompromi, tidak ada dunia abu-abu. Wahyu katakan kalau panas-panas, kalau dingin sekalian, tidak ada suatu dimuntahkan. Tidak ada hitam, tidak ada abu-abu, maksud saya hitam-hitam sekalian, putih-putih. Hanya itu pilihan. Dan ini menjadi prinsip hidup. Di tengah-tengah kejahatan, orang-orang menyimpang dari kehendak Tuhan, Nuh berani tampil beda dengan hidup tidak bercela dan tidak berkompromi dengan cara dunia. Banyak, ya walaupun orang tua juga ada, tapi banyak anak-anak muda karena ini diterima di dalam pergaulan, hidupnya kompromi dengan cara-cara dunia. Karena ingin tidak tersingkir dan diterima di dalam pergaulan, walaupun pergaulan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oke lah, kompromi sedikit-sedikit tidak apa-apa. Tapi dosa itu menjerat dan pada akhirnya mendatangkan maut. Tidak ada kompromi, tidak ada dunia abu-abu. Kalau saudara dan saya ingin menikmati kasih karunia, maka hiduplah tidak bercela dan tidak berkompromi dengan cara dunia ini. Mari kita lihat dalam 2 Korintus tidak mudah, tetapi saya yakin ketika kita mau memperkenankan hati Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk kita cakap melakukan atau kita bisa menangguhnya. Walaupun kita hidup di zaman kejahatan sedemikian merajalela, tapi biarlah kita hidup tidak bercela dan tidak berkompromi dengan cara-cara dunia. 2 Korintus
Pasalnya yang ke-7 ayat 1. Demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dilanjutkan masih dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 mulai ayat 13. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Masa saya nggak boleh bergaul di gereja? Kan saya makhluk sosial. Bukan itu yang dimaksud dengan firman ini, tetapi adalah nilai-nilai hidup, ya, prinsip-prinsip hidup. Kita tidak boleh kompromi dengan cara-cara dunia, karena tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Tidak pernah dapat bersatu. Tidak ada bagian yang bisa menyatu orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tak percaya, antara kebenaran dan kedurhakaan. Dikatakan, kalau ya kamu mau aku menjadi bapamu, ya, ini salah satu bentuk kasih karunia juga. Allah ini menjadi bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Kita harus keluar, kita harus pisahkan. Jangan menjamah apa yang najis. Dengan kata lain, kamu tidak boleh kompromi. Di awal tadi saya katakan, dikit-dikit lah bisa, icip-icip, kan bisa putih, nggak ada itu. Kalau Allah, kita mau menikmati Dia sebagai Bapa kita, dan kita adalah anaknya. Ini salah satu bentuk kasih karunia. Saya ulangi terus. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu, janganlah menjamah apa yang najis. Maka Tuhan katakan, aku akan menerima kamu. Kamu akan menikmati kasih karunia itu. Inilah prinsip hidupmu sehingga dia memperoleh kasih karunia. Hidup tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Hidup tidak kompromi dengan cara-cara prinsip-prinsip dunia ini. Karena memang tidak pernah ketemu prinsip-prinsip dunia dengan prinsip-prinsip firman Allah. Kecuali cara-cara atau prinsip itu didasari oleh firman. Ya. Kita dikatakan menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kalau mungkin secara kasat mata yang kita ilustrasi, bayangkan mungkin sekitar kita ini banyak sekali debu-debu yang merupakan gambaran kenajisan, perkara-perkara tercelah, kejahatan yang banyak sekali sekeliling kita. Tapi Nuh punya prinsip,
Saya tidak mau terkontaminasi, bercampur baur dengan segala kenajisan dosa-dosa. Dengan apa? Dengan hidup dalam takut akan Tuhan, kembali ke Allah, dengan selalu setia melakukan segenap firman Tuhan. Yang selanjutnya, yang terakhir, diketemukan adalah rahasia Nuh memperoleh kasih karunia Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah. Pada Kejadian 5 ayat 21 sampai 23, kata hidup bergaul dengan Allah ini kita juga dapat di sana. Kejadian pasalnya yang kelima ayat 21 dan 23. Kejadian 5 ayat 21 sampai 23. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-28. Henok melahirkan Metusalah, Metusalah melahirkan Lamek, dan pada akhirnya Lamek melahirkan Nuh. Berarti ada keterkaitan. Nenek moyangnya Nuh, yaitu Henok, sudah memberikan teladan yang sedemikian baik kepada keturunannya. Hidup bergaul dengan Allah. Dan Henok tidak mengalami kematian, kita dapati, karena hidupnya senantiasa bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi diangkat, tidak mengalami kematian secara daging. Hidup bergaul dengan Allah itu dalam bahasa aslinya adalah senantiasa berjalan bersama dengan Allah. Tidak ada waktu yang dilewatkan dengan berjalan sendiri, dengan pengertian hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Setiap waktu bergaul dengan Tuhan, setiap waktu berjalan dengan Tuhan. Karena di awal tadi saya katakan tidak mampu, saudara. Kan saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi saudara harus hidup bergaul dengan Tuhan, senantiasa berjalan setiap waktu dengan Tuhan. Karena godaan, tantangan, ancaman dunia, kejahatan yang sedemikian dahsyat bisa membuat saudara tidak melakukan kebenaran. Itulah sebabnya setiap waktu bergaullah dengan Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, dengan menunjukkan sikap keseriusan, dengan penyerahan hati di hadapan Tuhan, bahwa hidupku ini bukan milikku lagi, tapi milikmu ya Tuhan. Berjalanlah denganku ya Tuhan. Kalau saya gambarkan Kejadian 6 ayat 8 ini adalah demikian. Saya tuliskan, di tengah-tengah angkatan yang bengkok, jahat, dan najis, Nuh mendapat kasih karunia. Allah menguatkan Nuh, berdiri mendampingi Nuh, menopang Nuh. Inilah bentuk kasih karunia yang Nuh dapatkan. Dan memang inilah yang Nuh butuhkan
waktu dia hidup di tengah-tengah angkatan yang sedemikian jahatnya. Kasih karunia itu bukan hanya berupa berkat-berkat secara materi atau jasmani, tapi diwujudkan melalui keselamatan. Bagaimana dia membenarkan kita, dan bagaimana dia sendiri mendatangi kita dan bekerja dalam hidup kita. Karena kita hidup bergaul dengan dia, karena kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh, sehingga kita berjalan bersama-sama dengan dia, dari satu kasih karunia kepada kasih karunia lainnya. Pada waktu kita lemah, kasih karunia-Nya menyanggupkan kita, sehingga kita mampu dan kuat untuk menghadapi situasi di sekeliling kita, sehingga kita kuat untuk menghalau godaan yang begitu menggoncangkan hawa nafsu di dalam hidup kita, manusia kedagingan kita. Apakah itu? Kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa bertahan, sehingga kita mampu hidup dalam takut, sehingga kita hidup dalam kekudusan, bukan oleh kuat dan gagah kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat tetap tegak berdiri sampai hari ini kalau bukan karena kasih karunia-Nya. Dan menyadari itu, sehingga dia meresponnya dengan setia melakukan segenap perintah Tuhan, sehingga dia meresponnya dengan menjaga prinsip-prinsip hidup berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kompromi dengan cara hidup dunia ini. Menyadari betapa pentingnya kasih karunia di dalam hidupnya, sehingga dia hidup bergaul dengan Tuhan, hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu di dalam hidupnya, bukan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Enggak bisa, enggak tahan, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu kasih karunia. Jangan jauh dari kasih karunia. Kita dapat di satu contoh dalam Ibrani. Esau membuang hak kesulungannya, keselamatannya, karena hawa nafsu, karena godaan sepiring kacang merah. Ini bisa menggambarkan banyak hal. Kau bisa tergoda dengan seorang laki-laki yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya. Pada Tuhan katakan, bagaimana mungkin terang dapat bersatu dengan gelap? Sebabnya kau perlu kasih karunia Tuhan, senantiasa berjalan dengan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita jauh dari kasih karunia, maka yang ada hanyalah hidup yang pahit. Mari kita lihat Ibrani 12 dari ayat-ayat terakhir. Kita perlu kasih karunia seperti yang Nuh dapatkan. Mari hidupmu perkenankan Tuhan, dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Hidup tidak bercelah di antara orang-orang di mana zaman kita ini hidup bergaul, berjalan selalu dengan Tuhan. Jangan jauh dari kasih karunia. Kita tidak akan sanggup tegak berdiri tanpa kasih karunia Tuhan. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jangan sampai peristiwa yang dialami oleh Esau,
terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena jauh dari kasih karunia. Tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu kita hidup tanpa kasih karunia. Itulah sebabnya Nuh bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang jauh dari kasih karunia Allah, hidupnya pahit, semua pahit. Bahkan orang-orang di sekitarnya dapat merasakan pahit daripada hidupnya. Seperti Esau, tidak lagi punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Hak kesulungan yang berbicara keselamatan itu hilang, lepas, karena jauh dari kasih karunia. Karena hidup berdasarkan kebenaran diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 4 itu menggambarkan orang yang jauh dari kasih karunia, mengharapkan kebenaran dengan melakukan kekuatan, dengan melakukan firman berdasarkan kekuatan, itu jauh dari kasih karunia. Kita merasa mampu tanpa Yesus, seperti Israel melakukan hukum Taurat. Mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Tidak ada yang salah dari hukum Taurat. Yang salah adalah melakukan dengan kekuatan sendiri, merasa mampu tanpa Tuhan. Itu jauh dari kasih karunia. Akhirnya pahit hidupnya, sebab tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan. Orang-orang juga di sekitarnya dapat merasakan yang keluar dari hidupnya tuh kepahitan selalu. Gak ada damai sejahtera, karena jauh dari kasih karunia. Kalau mau terima kasih karunia, mari hidup menurut perintah Tuhan, lakukan dengan setia. Mari hidup ya dengan prinsip-prinsip kebenaran, tidak bercelah di antara orang-orang sejaman kita. Mari hidup berjalan bersama-sama, selalu dengan Allah. Kalau hari-hari ini kita mulai merasakan kasih karunia Tuhan itu, ya, tidak sehebat apa yang kita alami, karena mungkin kita sudah jauh dari kebenaran firman. Mungkin kita sudah tidak benar, ya, ada hal-hal yang menyimpang yang sudah kita lakukan. Mungkin kita mulai kompromi dengan kehidupan bercelah. Mungkin kita sudah tidak intimasi lagi dengan Tuhan. Pagi hari ini sebagai penutup, mari kita hampiri Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia-Nya kembali. Saya akan tutup dengan Ibrani 4 ayat 16. Mungkin hidup saudara pahit, berakibat bisa Bapak Ibu ekonomi pahit dan lain-lainnya pahit, rumah tanggamu pahit, ya, pintu-pintu tertutup bagi pekerjaan pahit dan lain-lain. Mari perlu kasih karunia seperti yang Tuhan beri kepada Nuh. Kembali kepada kebenaran, setia lakukan firman, hidup tidak bercela di antara orang-orang di sekitar kita. Pegang prinsip, jangan kompromi dengan dunia ini, berjalan selalu dengan Tuhan. Dan pada pagi hari mari kita menghampiri Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia-Nya dengan segala kerendahan hati, kita mau mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita di hari-hari ini. Ibrani pasalnya yang keempat, kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, ini hidupmu manis. Saudara, ini hidupmu segala keadaan baik. Ada penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Darah Yesus sudah melayani kita untuk kita mendapatkan kasih karunia dan pertolongan kita pada waktunya. Kita menaikkan satu pujian, bila hati terasa berat. Dapatkan kasih karunia dalam hadirat-Nya, pertolongan
dalam hadirat Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Tuhan selalu mengingatkan kita, pedulikan aku. Ku datang Yesus, tapi ku salah bebanku. Bila hati terasa berat,
Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada seorang pun yang bisa tegak berdiri sampai hari ini kalau bukan kasih karunia Tuhan. Sebab itu kami perlu kasih karunia-Mu selalu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik bagi kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu. Kami percaya kami akan mendapatkan pertolongan kami pada waktu yang menurut kehendak-Mu. Jadilah dalam hidup kami. Sesuatu Tuhan kerjakan atas hidup kami. Sesuatu Tuhan buat dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan di tempat kami. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersama juga kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan dan bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. ibadah, kita juga akan menikmati perjamuan kudus di tempat ini, ya. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian untuk jadwal ada tertera di wadah jemaat yang Bapak Ibu Saudara terima, beserta dengan nama-nama yang dipercayakan untuk melayani. Tuhan memberkati semua yang sudah berjadi lelah dalam melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Jika tidak ada pengumuman, saya undang kita semua berdiri, kita akan tutup juga. Kami memuji kebesaran.
atas karya Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Hari-hari yang sudah kami lalui, kami percaya Tuhan selalu menyertai memimpin kami. Dan kami percaya juga untuk hari-hari mendatang, kami serahkan seluruh masa depan kami, kebutuhan kami pada Yesus. Tuhan yang akan mencukupkan segalanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk semua jemaat GPD Pusat Cipacaku yang memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan berkati dalam usaha kerjaan, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kekuatan, sukacita dan sejahtera dalam keluarga boleh hadir di tengah mereka. Kita juga berkati para pelatih yang sudah melayani bersama-sama dengan kami. Puji nama Yesus, dan kami akan pulang membawa berkat dan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus, haleluya. Terima kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan hiburan di Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.